Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Salam hormat saya kepada seluruh pengurus PGRI Kabupaten Temanggung dan juga tentunya spesial dari SLCC ini ya. SLCC Kabupaten Temanggung yang juga sukses dengan SIPOIM nih. Saya senang sekali Bapak Ibu ketika SIPOIM ini muncul. Waduh, ini luar biasa nih Temanggung nih. Jadi kapan lagi kita punya banyak media pembelajaran bahkan sampai 500-an video itu luar biasa dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Oke, dan pada kesempatan hari ini terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu tentunya dan senangnya itu saya ini kembali ke Temanggung Bapak Ibu. Kelihatannya online ini melanglang buana. Nah, kembali ke Temanggung ini jadi senang sekali nih saya Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Ibu sekalian tentunya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan share ke Bapak Ibu tentang pengalaman saya bagaimana membuat banyak karya lah. Jadi banyak karya dengan salah satu aplikasi atau tools yang ini namanya adalah Canva Bapak Ibu. Canva. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing dengan Canva ini, sudah tidak asing. Bahkan sudah posting-posting banyak karya dari Canva. Namun tentu tidak juga menutup kemungkinan bagi yang belum pernah buka atau baru misalnya yang baru PDKT ini dengan Canva atau yang sudah pakai tapi mau mahir nih, kita akan coba bahas dari awal sampai dari nol lah Bapak Ibu, nanti sampai istilahnya sampai expert lah ya. Dalam waktu singkat ini 2 jam ini tentu saya akan paparkan dengan cara yang padat. Nanti Bapak Ibu saya harapkan siapnya kalau bisa misalnya ada rekanan nih di sekitar Bapak Ibu masih di sekolah, bisa pakai satu laptop untuk melihat paparan saya, satu laptop untuk praktek Bapak Ibu. Satu laptop untuk praktek itu lebih nyaman, lebih enak Bapak Ibu ketika kita tentunya mau menjelaskan di situ dan mempraktekkan langsung apa kendalanya, Bapak Ibu langsung praktek di situ. Nah, kebetulan ini adalah tatap maya, jadi dipastikan laptop Bapak Ibu itu pasti online, tidak ada yang nggak online. Kalau nggak online nggak nyambung ke saya. Nah, di situ Bapak Ibu silahkan buka Google Chrome terlebih dahulu Bapak Ibu, buka browser terlebih dahulu. Sebelum saya akan menjelaskan materinya, saya minta Bapak Ibu buka browsernya dulu deh, buka Google Chrome atau Mozilla atau apa gitu. Nanti sekalian ketika saya praktekkan tahap per tahapannya, Bapak Ibu juga bisa untuk mempraktekkan Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lanjut saya mau lihat nih Bapak Ibu, dibuka kameranya dong Bapak Ibu biar seru kalau saya tanya jawab tuh ada di sini ada Putri, Viana gitu sudah standby dari tadi mendengarkan musik, saya juga standby Bapak Ibu dari tadi tuh. Senang ketika mungkin materinya berganti gitu ya. Wah, ini kelihatannya narasumbernya anak muda nih Mas-mas, disetelkan lagu yang enggak nostalgia Bapak Ibu. Tadi saya juga menikmati. Untung enggak ketiduran ini. Kalau ketiduran bahaya ini. Oke, Ibu dari SD Negeri Tanggulanom. Ada dari TK juga Ibu Sarwati, Ibu Alfiatun Lutfia, dari SD Banjarsari. Dari panitianya nih Bu Iin nih yang udah dari tadi eksis nih kelihatannya Bu Iin. Terus ada Bu Endah, ada Bu Jumiati. Ayo Bapak Ibu dinyalakan kameranya supaya kalau saya mau tanya jawab tuh seru gitu loh Bapak Ibu, seolah-olah tuh kita memang benar-benar bertemu gitu loh, menyapa gitu ya. Terus kita bercengkrama sambil istilahnya materi, jangan anggap ini saya materi terus langsung Bapak Ibu mendengarkan saja enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita interaktif aja. Kalau misalnya saya tanya minta untuk open mic-nya open aja. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, supaya lebih enak nih. Saya akan share screen materi sesi yang pertama nih. Saya sebenarnya buat jadi 2 bagian Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini tajuknya, judulnya itu Canva Jurus Ninja. Canva Jurus Ninja. Wah, medeni ya, Jurus Ninja. Kenapa Jurus Ninja di situ? Jadi banyak aplikasi-aplikasi lain itu yang cara untuk mengoperasikannya itu agak repot Bapak Ibu. Nah, karena ini kan ada Canva nih, saya kenalkan yang Jurus Ninja. Yang simpel-simpel aja tinggal klik selesai gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu, saya mah belum perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi katanya kan tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Kelian Pradana, saya aslinya dari Lamuk Kaloran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pasti tahu ya, saya dari Kaloran ya. Lamuk Kaloran, saya mengajar di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Nah, sekarang saya juga menjabat dengan Duta Rumah Belajar dari Kemdikbud, Ristek, dan juga pada tahun ini diberikan tanggung jawab lagi sebagai Google Master Trainer level 2.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau tanya-tanya nggak usah sungkan-sungkan dengan saya Bapak Ibu ya. Open mic-nya kita tanya, kita diskusi, apa yang jadi kendalanya kita diskusikan bersama. Baik, jurus ninja. Saya akan menularkan jurus ninja dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Siap ya Bapak Ibu ya? Kalau siap kasih emot. Gini deh Bapak Ibu, kasih emot pakai ini, sekalian latihan nih, sekalian latihan pakai Zoom supaya nanti kasih tahu ke anak-anak tuh bisa nih, kasih emot. Terserah deh, mau jempol, mau apa gitu. Oh nih. Wah, dari SD Ibu Aulia nih. Oh, Ibu Tri sudah nih. Baru 3. Oh, dari Pak SD Negeri Tegowano. Pak Agus. Terima kasih, Pak. Ini harus latihan nih, kasih emot tuh latihan juga. Ayo Ibu SD Negeri Perangkolan nih, baru nyari dari tadi. Emotnya mana gitu. Nah, udah ketemu. Oke. Kalau sudah siap, saya akan paparkan agenda kita hari ini ketika belajar. Itu tentu aplikasi itu semuanya bagus, Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu dasar-dasarnya untuk memanfaatkan aplikasi itu supaya lebih powerful, lebih powerful. Jadi yang akan saya bahas hari ini di sesi yang ini 1 jam nanti itu adalah pengenalan desain grafis seperti apa, dasar-dasar desain grafis itu apa saja, aplikasi Canva itu seperti apa, memulai proyek Canva itu seperti apa, toolnya apa, dan juga bonusnya Bapak Ibu akan dapat cara untuk mendaftar akun Pro Edukasi. Caranya seperti apa? Nanti akan saya sampaikan tentunya secara lebih detail. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sering desain ya, contohnya inilah, paling sederhana, cover RPP lah ya. Yang paling sering itu cover RPP nih, sering banget. Bapak Ibu pakai apa kalau biasanya desain cover RPP? Pak Agus ya, Pak Agus. Biasanya pernah desain cover nggak Pak? Atau minta tolong teman biasanya? Iya Mas. Biasanya kalau desain pakai apa Pak? Pernah nggak Pak? Pakai Word Mas. Pakai Word ya. Nggak apa-apa Pak. Semua orang pasti mencoba nih Pak Agus pakai Word. Lanjut. Siapa lagi? Boleh deh, boleh buka mic-nya. Pak Razif nih, Pak Razif Sidik mungkin. Bapak biar fokus, wah langsung ngumpet nih. Kalau desain biasanya pernah desain nggak Pak? Pakai aplikasi apa gitu? Desain apa bebas gitu? Wah, atau guru yang lain silakan. Wah, belum juga, nggak apa-apa. Poster. Apa tadi? Poster pakai Canva. Wah, ada yang Canva dari Ibu Eko ya? Pakai Canva, Pak. Untuk cover modul MPLS kemarin. Wah, tuh kan udah banyak macam di sini. Nah, Bapak Ibu, ketika dengar desain itu biasanya kita kan pasti ke tukang banner itu loh Bapak Ibu yang paling sering tuh. Mas, tolong desainkan ini untuk cetak banner 17-an misalnya. Terus pasti desainnya bukanya pakai Corel, pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator. Yang paling gampang biasanya kita pakai Paint Bapak Ibu. Kalau Paint kan ada ya di laptop ya, kita tinggal buka saja ya. Pakai Paint ya. Nah, itu banyak aplikasi editing seperti itu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya akan kenalkan aplikasi yang hampir mengcover semuanya, tapi itu mudah. Tidak perlu install. Tidak perlu install. Jadi ini catatannya tidak perlu install, tapi harus online. Tidak perlu install, tapi harus online. Tentu ini aplikasi yang simple, ringan, mudah, nyaman, dan kalau sudah mempraktekkan, sangat menakjubkan. Membantu sekali untuk kita. Sangat membantu untuk kita. Tentu ya, sangat membantu. Pasti kalau penasaran, lanjut aja Bapak Ibu ya. Oke, ada 2 poster. Saya minta pendapat Bapak Ibu, pilih yang mana. Silahkan tulis di kolom komentar boleh. Silahkan membuka mic-nya untuk mengkomunikasikan ke saya juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Kiri. Kiri. Tadi siapa itu yang pilih kiri tuh? Yang hijau. Saya. Oh, Ibu Tri. Ibu TPA nih. Wah, ini selamat Bu dengan juaranya si Boim ini ya. Pilih yang hijau kenapa Bu? Mas Klik. Bu, pilih yang hijau kenapa Bu? Ya. Untuk warnanya bagus, kemudian visualnya juga bagus. Enggak, ini kan yang kanan terlalu banyak tulisan. Wah, terlalu banyak tulisan. Kurang menarik. Warnanya bagus. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Tri nih. Saya akan lihat di kolom chat nih. Yang mana nih?
Kiri lebih estetik, baru satu. Saya mau paling enggak itu 20-30 orang pilih mana gitu. Ayo Bapak Ibu, diketik di kolom chatnya. Saya tunggu deh. Kiri apa kanan? Ini dari Bu Rina. Kiri. Yang kiri lebih simpel. Ini dari Pak Agus. Lanjut. Kiri dari Ibu Wiwi. Lanjut lagi. Kiri lebih enak. Wah, ternyata gambar itu enak juga ya Bapak Ibu. Kiri lebih jelas. Kananmu meti. Lebih mudah ditangkap. Informatif. Kiri oke. Asal jangan kanan kiri oke ya. Oke. Terus yang hijau lebih enak, lebih mengena, menarik, ini lebih simpel. Gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tentu apabila ada seperti ini kan menilai juga ya Bapak Ibu, menilai mana sebuah desain itu yang bagus. Tapi kalau saya lihat pertama dari yang diperhatikan itu pasti eye catching-nya dulu. Apakah ini enak untuk dilihat atau enggak? Itu yang pertama. Warnanya bagaimana? Penempatan tulisannya bagaimana? Nah, di situ keharmonisannya bagaimana? Kalau yang sebelah kanan mungkin kadang bilang mati. Kalau kita lihat teksnya banyak banget gitu ya, bikin pusing. Tapi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah bisa menilai, berarti nanti Bapak Ibu kalau membuat desain dengan Canva juga harus punya aturan-aturan supaya seperti desain yang sebelah kiri. Membuat sebuah PowerPoint juga yang simple seperti yang sebelah kiri warnanya. Membuat sebuah video itu juga pemilihan warnanya harus seperti yang sebelah kiri, yang harmonis. Nah, saya akan coba analisa satu gambar ini. Saya akan bukakan sebenarnya apa sebenarnya yang dijadikan orang itu mendesain lebih baik. Dasarnya yang perlu Bapak Ibu tahu. Kenapa orang memilih kiri dibanding kanan? Itu tentu tidak asal-asalan ketika membuat sebuah desain Bapak Ibu. Yang pertama, itu pemilihan warnanya. Bapak Ibu melihat yang sebelah kiri itu adalah soft color. Yang sekarang itu lebih tren. Namanya soft color. Tidak ada warna ngejreng yang merah-merah banget, hijau-hijau banget, itu enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah grid system. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini itu tidak ada yang terlalu menjorok ke kiri. Dan dia terlihat rapi, enak. Yang ketiga itu adalah pemilihan fontnya. Dalam satu desain Bapak Ibu, tidak boleh ada font yang jumlahnya itu lebih dari 3 istilahnya. Supaya tidak pusing. Misalnya PowerPoint itu kan banyak halaman ya. Tidak terus satu halaman 3 font, satu halaman 2, 3 font lagi, kalau 30 halaman jadi 90 font. Pusing lagi Bapak Ibu. Jadi satu desain 30 slide itu paling tidak hanya 3 font saja untuk lebih jelas membuat sebuah paparan. Nah, ini juga digunakan pemilihan dengan tipe yang sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambarnya ini itu seirama. Kalau Bapak Ibu sulit untuk mencari gambar-gambar bagus, Canva memberikan solusinya. Ada deh, bukan hanya alat edit, tapi resources-nya ada. Kalau yang sebelah kanan, ini gambarnya bulat-bulat, bulat-bulat lagi, yang ini ada rambutnya, itu berbeda, temanya berbeda. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah adanya point of view-nya. Audiens kita itu macam-macam Bapak Ibu. Audiens kita itu macam-macam. Ada orang yang tidak peduli, yang hanya melihat sekali saja. Kalau misalnya seperti ini. Ini contoh orang saya adalah orang yang tidak peduli misalnya. Saya pasti hanya melihat gambar orang, orang pakai masker. Kenapa pakai masker? Oh, ada corona, terus pergi. Orang yang agak teliti nih, Bapak Ibu. Saya lihat orang pakai masker. Oh iya, orang pakai masker nih, pasti lihat di situ. Terus coronavirus disease. Oh, apa tuh corona? Dicari, Bapak Ibu. Nah, terus pergi. Ada orang yang lebih teliti lagi. Melihat maskernya, melihat coronanya, melihat gejala klinisnya. Oh, seperti itu ya. Kalau yang teliti lagi, pasti tulisan yang kecil-kecil itu dibaca, Bapak Ibu. Makanya sebuah desain itu tidak hanya menyediakan untuk satu audiens saja, banyak audiens. Sehingga walaupun di situ banyak teks, tapi ada beberapa poin-poin yang menonjol, yang perlu ditonjolkan. Itu ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain. Dasarnya desain grafis. Kalau saya kelompokkan sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama nanti Bapak Ibu harus mengetahui kanvas dan objeknya. Ya, kanvas dan objeknya. Kanvas dan objeknya perlu tahu. Kalau buat status Instagram, itu kanvasnya ukurannya apa?
Kalau Bapak Ibu biasanya membuat cover, ukurannya apa Bapak Ibu? Saya mau tahu juga nih, kalau buat cover itu ukurannya apa Bapak Ibu? A4, Pak. A4, oke. A4. Ada yang lain? Ada yang F4 juga. Kalau video ukurannya berapa Bapak Ibu? Kalau video, pixelnya berapa? Kalau cetak poster, pasti kita nggak hafal ya Bapak Ibu seperti itu ya. Kalau desainer itu pasti hafal, oh cetak poster nih di Temanggung misalnya di mana, di Cahaya atau di mana. Terus cetak posternya mereka tahu ukurannya 32 kali 48 cm. Video resolusinya 1920 kali 1080. Itu hafal semua Bapak Ibu. Tapi kalau dengan Canva, Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan itu. Bapak Ibu cukup mencari kebutuhannya apa. Ya, itu di Canva. Jadi permasalahan satu selesai. Permasalahan kedua, warna. Canva itu menyediakan rekomendasi warna yang sesuai dengan tema yang masa kini. Jadi walaupun kita bukan desainer, kita akan direkomendasikan warna-warna yang sesuai. Nah, baru Bapak Ibu latihannya itu adalah latihan menciptakan ruang dan grid system. Itu latihannya. Canva menyediakan alatnya, tapi menempatkan objek itu adalah Bapak Ibu. Bukan Canva-nya, tapi Bapak Ibu yang menentukan ruangnya ini menjorok ke kiri, ini menjorok ke kanan, atau bagaimana itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba latihan langsung Bapak Ibu. Dan kita akan coba mengenal Canva. Di materi saya sudah ada secara detail, nanti Bapak Ibu bisa download di Classroom. Kalau yang pengen materi saya, tadi kalau biasanya materinya di-share dong, tentu saya share. Ini ada di Classroom, saya upload semua. Bapak Ibu bisa pelajari di sana. Dan saya akan coba membuka Canva. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu buka canva.com. Enter. Apakah perlu install aplikasi? Tentu tidak usah Bapak Ibu. Pakai Google Chrome aja semuanya selesai. Ya, pakai Google aja selesai. Ketik canva.com. Di sini Bapak Ibu yang sudah berhasil membuka canva.com bisa tulis di kolom komentar. Cek saya sudah. Saya mau tunggu nih Bapak Ibu. Jangan-jangan saya ditinggal tidur, dimatiin kameranya ya. Takutnya ini kan jam-jam istirahat nih sambil rebahan gitu kan, terus ketiduran kan bahaya. Sudah. SMP dulu sudah, Ibu Yuni sudah. Wah ini udah cepet-cepet nih. Saya sudah Pak dari Pak Torik nih. Bu Banjardi dari SD Banjarsari sudah. Oke. Saya sudah. Oke. Kalau sudah, saya akan jelaskan tampilan awalnya. Tentu tampilan awalnya ini kita perlu tahu. Ini itu tampilan dari berandanya. Jadi macam-macam desain kita. Terus ada rekomendasi yang sekarang itu ketika Bapak Ibu punya akun Pro Edukasi, Bapak Ibu bisa akses ini semuanya secara gratis. Contohnya, tadi saya melihat Ibu Sarwati dari depannya ada TK-nya nih. Mana nih Ibu Sarwati? Ada ini Ibu, yang dari TK nih. Ada tadi kelihatannya. Atau Ibu lain yang dari TK nih boleh nih. Saya akan tampilkan kartu pengingat nih, misalnya flashcard. Kita mau membuat flashcard. Kita tinggal klik. Ini Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu. Nggak usah dari Ibu TK ya, ibu-ibu kita yang punya anak di rumah ini kalau misalnya buat belajar anak-anak udah bahagia sekali ya. Kita tinggal klik saja, kita tinggal pilih, tinggal kita yang buat ceritanya, anak-anak yang mengerjakan ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Canva itu memberikan semuanya dengan gratis di Canva Edukasi kalau berhasil mendaftar. Kalau berhasil mendaftar Bapak Ibu itu tergantung amal dan ibadahnya biasanya kalau mendaftar tuh. Kadang kita nggak bisa menentukan berhasil atau tidak, yang menentukannya amal dan ibadah dari Canva-nya. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, dari template-nya ada flashcard dan macam-macam. Nah, karena ini waktunya singkat, saya harus menjelaskan poster, video, poster, presentasi dan video. Saya akan arahkan Bapak Ibu langsung dibuat desain. Nanti Bapak Ibu eksplor sendirilah ya. Yang penting saya itu sudah mingin-mingini gitu loh, supaya Bapak Ibu tuh buka. Yang paling penting di sini kan dipingin-pingini, terus kalau udah dipingin-pingini tahu itu kan buka. Nah nanti kalau udah buka, ada permasalahan bisa didiskusikan bersama.
Oke, buat desain. Saya mau membuat desain misalnya media sosial post dulu deh. Instagram. Ini disediakan ya Bapak Ibu. Ada cerita Instagram, kiriman Instagram, video reel tanpa harus tahu ukurannya berapa. Tanpa harus tahu ukurannya berapa. Kita mau buat misalnya lagi. Kita mau buat brosur. Kan biasanya biar brosur biasanya diserahkan ke tukang edit. Kita mau buat brosur. Brosur lipat berbentuk Z. Wah, ini udah ada, Bapak. Brosur lipat 2, semuanya ada di sini, Bapak. Yang kita butuhkan tuh ada. Coba kita klik lagi A4. Ada juga Bapak Ibu A4. Nah, saya akan coba pertama ini saya akan coba masukkan ke Instagram dulu yang bisa di-post biasanya di Facebook sebagai flyer, di Instagram bisa, status bisa. Pakai yang ini Bapak Ibu. Kiriman Instagram. Ya. Tinggal kalau sudah kiriman Instagram munculnya kosong seperti ini. Ini lembar kosongnya. Kalau sudah ada lembar kosongnya seperti itu, Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing mau membutuhkan apa nih. Yuk, request ke saya. Bapak Ibu kira-kira saya mau membuat template apa nih? Request ke saya nih. Coba saya uji di Canva-nya ada enggak? Ibu Eko coba sudah membuka mic. Happy birthday, Kak. Apa Bu? Happy birthday. Happy birthday. Iya. Boleh deh. Ulang tahun gitu ya. Kan bahasa Indonesianya ulang tahun. Enter. Nih Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Nah, ini kalau lebih gaul lagi, mat ultah bro. Kalau yang ini ada bentuknya video nih. Yang ini lagi. Coba satu ya Bapak Ibu ya. Jadi keahlian kita itu hanya keahlian menentukan kata kuncinya apa. Terus saya akan klik ini. Tuh. Template-nya udah jadi di sini. Terus tugas kita ngapain? Tugas kita itu Bapak Ibu mengganti teksnya. Misalnya ini selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun siapa? Selamat ulang tahun Indra misalnya. Nah, itu kita bisa ubah seperti ini Bapak Ibu. Tinggal atur fontnya menjadi lebih kecil. Kita tinggal mengatur teks-teksnya saja. Mengganti gambarnya juga. Itu salah satunya ulang tahun. Kalau sekarang saya pengennya sekolah deh. Karena ini semuanya guru, coba posternya sekolah. Nah, kita cari di sini sekolah. Nah, coba yang ini nih. Oke, kita ganti ya Bapak Ibu. Ini udah berubah nih jadi selamat ulang tahun. Ini kita ganti ukurannya jadi kecil. Selamat datang. Ya. Selamat datang. Kita ubah fontnya menjadi lebih besar. Di sini. Nah, saya coba dari SD mana ini yang ada namanya nih. Dari SDN 1 Mergowati. SDN 1 Mergowati. Nah, bisa seperti ini. Kita kecilkan ukurannya. Oke. Secara simpel seperti itu. Secara simpel. Ini dari template-nya dulu ya. Dari template-nya seperti itu. Ini fontnya kita kecilkan supaya lebih bagus. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Kita cukup membuat seperti itu. Nah, di Canva itu juga bisa menambahkan elemen. Supaya lebih seru, kita tambahkan gambar anak-anak. Nah, di sini. Kita akan tambahkan gambar ini. Kita tunggu karena ini online, berarti dia otomatis untuk loading gambarnya adalah loading dari gambar-gambar yang online, Bapak Ibu. Oh, ada 2. Yang ini saya hapus. Nah, ini kita tambahkan di atasnya. Karena ini kelihatan selamat datangnya kurang cocok, kita coba ganti fontnya ya Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, ini aja. Boleh. Seperti ini. Kita gantikan seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya secara simpel itu mengolahnya
ini adalah alat-alatnya. Template itu adalah tadi contoh-contoh modelnya. Elemen itu adalah apa yang mau kita tambahkan. Bisa gambar, bisa garis, bisa yang lainnya. Unggahan, ini kalau kita mau memasukkan gambar dari komputer kita, Bapak Ibu. Kita mau memasukkan gambar dari komputer kita. Misalnya saya akan menambahkan gambar, ya, logo sekolah misalnya ini. Saya mau logo sekolah, tinggal klik saja, terus kita tarik ke sini, Bapak Ibu. Lepas. Nah, itu dia otomatis sudah masuk ke sini, dan ini logo dari sekolah saya nih, Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa masukkan caranya seperti itu. Oke, foto ini macam-macam. Silahkan cari kata kuncinya apa. Misalnya kita mau sekolah gitu ya. Itu juga akan masuk. Terus teksnya, kita bisa menambahkan teks. Kita tinggal tambahkan teksnya yang lain seperti ini. Nah, itu kita bisa tambahkan. Oke. Sampai sini dulu. Template, elemen, unggahan, foto, dan teks. Saya akan persilahkan Bapak Ibu sebelum mengenal lebih jauh tentang tool-toolnya. Kalau mau mengatur-mengatur, kita klik dulu ya Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu supaya lebih enak. Silakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Bapak Ibu sudah membuka Canva dan sudah membuka di situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Atau tidak ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, jangan malu-malu Sementara Bapak belum, Ibu. Pak. Oh, sementara belum. Berarti masih Izin aman. bertanya, izin Oh, bertanya. silakan. Ya. Bu Siapa Yuni Nur Untuk Faisal. Canva saya, ya. Untuk Canva saya bahasanya bahasa Inggris, apakah tidak apa-apa? Mas Oh, Klik? baik. Jadi Canva-nya bisa muncul bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bahasanya bukan bahasa Indonesia ya. Ya. Saya akan Betul. bantu Bapak Ibu untuk menggantinya supaya bahasa Indonesia, supaya mudah ya Bapak Ibu ya. Saya akan bantu supaya Iya. bahasa Indonesia. Baik. Begini Bu, Ibu di tampilan pertama nih, tampilan beranda. Ibu di tampilan beranda. Oke. Ibu di sini melihat gambar pengaturan akun atau setting misalnya. Gambar seperti roda ini, seperti roda. Oke. Ya. Menemukan Ibu? Sebentar, yang ya for you ini? Yang sebelahnya gambar ini, sebelahnya lonceng. Sebelahnya lonceng, di sini ada gambar setting, gambar roda. Sebentar, saya cari dulu. Oke, dicari dulu Bu. Dicarinya di laptopnya ya Bu. Nah, saya coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ini klik. Ya. Di setting, nanti di sini Bapak Ibu akan melihat bahasa. Melihat bahasa. Nah, bahasanya kemungkinan masih bahasa Inggris. Bapak Ibu cari, ketik saja Indo. Nah, ini akan muncul. Apakah mau bahasa Indonesia, atau mau bahasa Sunda, atau bahasa Jawa juga bisa, itu nyata Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ada bahasa Jawa di sini. Pakai bahasa Indonesia ya, supaya sama ya Bapak Ibu ya. Ketika saya mengarahkan, berarti Bapak Ibu juga membukanya sama. Sudah berhasil jadi bahasa Indonesia? Sudah. Pak Kli, kalau Ya. dirubah ke bahasa Indonesia, apakah mempengaruhi produk Google yang lain juga? Tidak, Ibu. Jadi ini adalah setting ke setting ke akun Canva-nya saja. Oke, Oh terima iya, kasih. ini ada yang bertanya nih Bapak Ibu. Di laptop saya untuk masuk ke Canva harus memasukkan email terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu keluar, kebetulan ini punya saya sudah saya buka ya Bapak Ibu. Kalau masukkan email, pilih aja sign in with Google Bapak Ibu. Login with Google atau sign in with Google. Nah, biasanya di laptop itu sudah ada Google-nya. Terus nanti muncul foto di sini. Nah, itu kalau ada fotonya berarti sudah berhasil. Oke, sudah bisa bahasa Indonesia nih dari Ibu Rini di SMP Candiroto.
Oke, aman ya, udah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saya menjelaskan persepsinya sama. Mau desain apa gitu kan dan yang lain. Oke, itu pengenalan Canva-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk memulai pertama itu harus dari proyek buat desainnya di sini, Bapak Ibu. Pasti itu. Kalau Bapak Ibu mau cek, nanti misalnya lupa gitu ya, ini cek buat desain selalu di sini, sebelah kanan atas tuh kuncinya dibuat desain. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu perlu pahami seperti tadi. Ada menu utama, ada menu tool Canva. Ini toolnya akan keluar ketika objeknya kita pilih. Misalnya teksnya kita pilih, dia akan keluar alat untuk mengubah-ubah teksnya. Ketika kita pilih gambar, dia akan keluar untuk setting-setting gambarnya. Dan di paling bawah itu ada halaman. Jadi tampilannya sebenarnya sederhana. Seperti Word saja lah Bapak Ibu. Anggap saja seperti Word, sama lah dengan Word. Oke, kalau sudah. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan efek-efeknya yang ada di Canva. Nah, saya mau menjawab ini nih. Untuk elemen-elemen yang pro bagaimana dari Ibu Banjar SDN Banjarsari nih? Baik, Bapak Ibu. Adakah di sini yang sudah akunnya pro edukasi? Sudah. Adakah yang sudah pro edukasi? Sudah, Mas Klik. Oh, ada yang sudah dong. Belum ini, belum. Bapak Mahmudi sudah? Belum ya, Pak? Wah, belum berarti. Belum. Saya ceritakan ya Pak ya. Ya. Ini ceritakan alurnya ya Pak ya. Saya ceritakan alurnya. Karena prosesnya, kalau Bapak Ibu mau cek di Classroom sudah ada tutorialnya. Nanti bisa dipelajari secara detail. Tapi langkahnya secara garis besar itu ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Ini tampilan pengajuan akun Pro Edukasi yang terbaru. Jadi pertama, Bapak Ibu ketik di Google Chrome, Canva for Education. Canva for Education ya. Canva for Education. Jangan terlalu cepat, Pak. Oh, terlalu cepat ya saya. Ya, boleh Bu. Canva for Education ya. Saya tuliskan di kolom komentar. Saya menuliskan Canva for Education. Terus kalau sudah yang kedua itu harus masuk Bapak Ibu. Ini skemanya dulu ya. Setelah itu akan saya coba praktekkan di yang lain. Terus pilih sync up with Google. Terus pilih login. Ini prosesnya memang cukup lama kalau pengajuan ini. Tergantung amal ibadahnya. Ada yang 1 jam diterima, ada yang 2 jam diterima, ada yang 1 hari baru diterima, ada yang 1 minggu bahkan 1 bulan baru diterima, ada yang ditolak juga Bapak Ibu. Sekali lagi tergantung amal dan ibadahnya yang mengajukan. Tapi yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah SK. Boleh SK mengajar, boleh serdik, SK pendidik gitu ya, itu boleh dipasang. Saya akan coba praktekkan supaya Bapak Ibu melihatnya. Ya. Jadi yang pertama dibuka itu adalah Canva. Apa tadi Bapak Ibu? For education. Canva for Education. Oke, saya buka ya. Canva for Education. Kita pilih enter. Nah, Bapak Ibu jangan pilih yang Education Canva ya. Pilih yang bawahnya. Buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan. Ya. Kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan hubungi kami Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu daftar aja sekarang. Nah, kalau daftar sekarang, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa di sini pilih sync up with Google. Itu berarti mendaftar dengan Google. Coba ya. Saya akan coba menggunakan akun lain deh. Nah, ini. Saya pakai akun Rumah Belajar, coba saya daftarkan karena ini belum saya pakai. Terus pilih berikutnya. Otomatis dia akan masuk seperti ini, Bapak Ibu. Ya.
Tahapannya seperti ini. Tadi pertama, Canva for Education. Setelah Canva for Education, pilih apa Bapak Ibu? Buat dan Buat kolaborasi. dan berkolaborasi. Nah, buat dan berkolaborasi. Kalau sudah buat dan berkolaborasi, Daftar. Daftar ya. sekarang. Kalau sudah daftar sekarang, berarti kita masukkan email ya. Email ya. Sign in Google. Nah, betul, sign up with Google. Kalau sudah sign up with Google, sudah berhasil masuk Bapak Ibu? Sudah ya? Sekilas info nih, Bu, sekilas info. Canva Pro itu kalau memang kita mendaftarnya ke Canva, perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan akun Canva Pro langganan 1 tahun itu $119. 1 tahun itu $119. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,7 juta per tahunnya. Karena kita pendidik itu dapat kesempatan untuk mendaftar guru, jadi dapat Canva Pro Education secara gratis. Ya, kalau secara ini itu sebenarnya secara umum gitu ya, mendaftarnya itu 1,7 juta itu per tahun Bapak Ibu. Dan kalau Canva Pro Education ini bisa kita pakai lifetime. Bisa kita pakai lifetime itu seumur hidup asal Canva-nya nggak bangkrut gitu aja ya Bapak Ibu. Kalau Canva-nya bangkrut mungkin tutup juga. Jadi kalau sudah ini Bapak Ibu pilih Get Verified Now ya. Tadi udah ya. Pilih Get Verified Now. Oke, terus Bapak Ibu isikan nih Bapak Ibu. Misalnya saya. Jadi ini saya akan tulis nama saya. Terus saya pilih sekolah saya. Oke, Krista Putra Parakan. Website kalau sekolahnya punya ditulis Bapak Ibu. Kalau tidak punya dilewati saja. Kita akan coba lewati saja. Terus pilih continue. Kalau sudah di sini Bapak Ibu perlu upload yang namanya SK tadi. Ya. Perlu upload yang namanya SK tadi. Dicari SK-nya. Nah, kalau sekarang belum siap nanti daftarnya nggak apa-apa. Yang penting tahapannya sudah tahu. Tahapannya sudah tahu. Sampai sini nanti submit terus next saja Bapak Ibu. Terus tunggu ada balasan email dari Canva. Oke. Nanti kalau belum ada balasan email dari Canva, jangan menghubungi saya ya Bapak Ibu ya, karena saya tidak bisa menentukan Canva ini tolong punya. Jadi ini belum dapat balasan itu saya juga tidak bisa Bapak Ibu. Jadi itu otomatis dari Canva-nya. Tergantung amal ibadah. Sabar Pakai menunggu. Serdik boleh, Pak? Boleh Bu. Pakai Serdik, oke. Dulu saya pakai Serdik Mas Kli. Berhasil ya Bu ya? Berhasil 15 hari. Berapa hari Bu? 15 hari. Nah, tahu kan? Itu 15 hari Bu menunggunya Bapak Ibu. Iya. Jadi, punya saya kok belum. Jadi ini sudah 1 jam, 2 jam. Nah, itu Bu Ibu Tri 15 hari. Saya kebetulan 3 hari Bu. Lumayan. Penunggunya tidak begitu lama. Jadi cukup 5 hari saja. Nah, Bapak Ibu di situ. Oke. Ini akunnya. Kalau sudah pro itu bisa kita manfaatkan semua resource yang ada di Canva gratis. Ya, semua resource yang ada di Canva. Pak Kli, Baik. mohon maaf, Silakan tanya. gue kok. Ini saya mau masuk yang Pro Education, yang For Education. Tapi ketika saya mau sign up, itu kok muncul akun saya yang di Canva reguler. Ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Pilih saja. Ya. Oke, saya coba. Pilih Pak. saja nanti. Yang penting ada Get Verified Now di situ. Oh, nggih. Terima kasih. Nih kalau ada yang menjawab nih, loh saya kok udah langsung dapat email welcome to Canva bla bla. Wah, berarti ini amalnya bagus ini Bu Yunita Fitri nih. Wah, nih baru daftar sekarang langsung nggak sampai 15 hari loh nih. Berarti ini sudah cukup ya, langsung dari Canva-nya langsung berhasil nih. Makanya itu Bapak Ibu saya tidak bisa menentukan berapa lamanya. Pak, kalau email yang sama dengan sudah daftar tidak masalah. Kalau rekomendasi saya itu daftarnya pakai akun belajar.id kalau bisa. Itu lebih mudah diterima. Pengalaman-pengalaman lebih mudah diterima. Oke, ini sampai akun Pro Edukasi.
tidak bisa memaksakan hari ini harus sudah pro edukasi ya Bapak Ibu ya, karena itu sekali lagi masing-masing dan penentuannya dari Canva. Oke, selamat ya sudah dapat pro, yang belum dapat pro jangan berkecil hati. Tetap bisa menggunakan Canva. Jangan terus, wah saya nggak dapat pro nih, gimana nih, nggak bisa ikut pelatihan lanjutan, tetap bisa Bapak Ibu, tetap bisa digunakan. Hanya istilahnya gini, kalau kita makan di prasmanan, gitu ya, kalau kita makan di prasmanan, bisa melihat makanannya. Tapi mau mengambilnya itu nggak bisa kalau nggak pro itu. Ada makanan yang nggak bisa. Kita hanya bisa mengambil tahu saja, tempe saja, terus sama urap saja, gitu. Nggak bisa ambil dagingnya, nggak bisa ambil yang lain. Gitu. Jadi pilihannya tidak bisa semua kita ambil. Tapi kalau pro semuanya bisa kita gunakan. Seperti itu bedanya. Nah ini saya selalu menekankan gini, desain itu selera, Bapak Ibu. Desain itu selera. Tapi tren itu membuatnya tampak menarik. Kalau kita membuat desain ke anak-anak, ikutilah selera anak-anak. Jangan selera kita. Kalau kita misalnya contohnya aja lagu deh. Ini peserta pelatihan nih anak-anak SMP sama SMA. Saya memberikan lagu yang saya putar nostalgia yang awal tadi Bapak Ibu. Wah, anak-anak melarikan diri Bapak Ibu. Iki opo gitu. Itu pasti seperti itu. Desain juga sama. Jangan paksakan selera kita. Kalau bisa melihat dari anak-anak itu seperti apa. Nah, itu makanya tren itu membuat lebih menarik. Nah, inti untuk pelatihan hari ini itu sebenarnya adalah di sini Bapak Ibu. Karena mau membuat video pembelajaran di akhir, itu inti yang pelajarannya adalah di desainnya. Di desain presentasi sama membuat video. Bisa Canva membuat video, bisa. Langsung jadi. Nanti akan kita tahapan per tahapannya kita buka. Nah, yang pertama tentu saya akan tanya dulu Bapak Ibu. Saya punya 2 presentasi. Apa yang membedakan gambar 1 dan gambar 2? Saya punya 2 presentasi. Apa yang membedakan gambar 1 dengan gambar 2? Boleh buka mic-nya, boleh berpendapat. Ibu Sri boleh berpendapat loh, ini Bu Sri Bandini ini boleh berpendapat. Gitu, Frame-nya itu ya Pak. Gimana, Ada Bu? frame-nya ya. Ada frame-nya itu ya, bedanya ya. Ada frame-nya. Enggak, Nah, yang ada kanan kiri. Ibu guru yang lain, Bapak guru juga boleh. Apa yang membedakan gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 itu tidak utuh. Gambar 1 itu tidak utuh. Gambar 2 lebih besar. Gambar 2 lebih besar. Kira-kira kalau suruh milih gambar 1 atau gambar 2 Bapak Ibu? Gambar 2. Gambar 2. Gambar 2. Lebih jelas. Begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ketika di presentasinya di full screen terus masih keluar item-itemnya, ya, itu berarti teknik kanvas lama. Pasti yang buat itu presentasinya adalah jadul lah Bapak Ibu. Ini pakai rasio kotak. Wah, saya harap di sini Bapak Ibu kalau besok buat presentasi jangan yang ada item-itemnya kalau dicek ya. Saya itu selalu kalau mau buat video mau apa mesti ngeceknya, ayo Bapak Ibu coba di full screen. Terus ada item-itemnya enggak di samping-sampingnya. Kalau ada item-itemnya berarti harus tobat Bapak Ibu ya. Nanti harus yang full karena anak-anak kan membukanya di HP Bapak Ibu sekarang. Jadi layarnya lebar semua. Kalau membuka seperti ini enggak luwes Bapak Ibu. Harus berpindah ke gambar yang kedua. Lagi. Milih gambar 1 atau milih gambar 2? Gambar 1. Siapa ini? Lebih Kenapa, Bu? Gambar 2. Gambar 1 lebih jelas tulisannya. Gambar 2. Gambar 2 Pak Mahmudi, gambar 2. Ya, Kenapa, Pak? ya. Karena di sini penjelasannya itu lebih detail, Mas. Dengan Penjelasannya sistem tertulis Iya. detail ya, Pak ya? iya. Gambar 2. Oke, ada gambar Itu 2 menurut dari Pak saya ya. Parianto nih. SD Kemuning nih. Kenapa Pak gambar 2 Pak Parianto? Boleh buka mic-nya deh. Biar terbiasa tanya jawab nih kita nih. Gambar 2. Mana ini? Tidak ada.
Sebenarnya fokusnya ketika Bapak Ibu lihat gambar 1 dan gambar 2 itu adalah di perpaduan warna, Bapak Ibu. Gambar 1 dan 2 itu yang membedakan adalah perpaduan warna grafik itu juga berpengaruh kepada audiens. Ketika memilih warna biru, itu juga kita padukan warnanya yang cocok tuh apa saja Bapak Ibu. Biru, biru muda, terus hijau, itu menjadi salah satu kesatuan yang harmonik gitu loh Bapak Ibu. Warnanya. Makanya kita perlu berlatih ya Pak ya, bareng-bareng ya. Jadi kalau kita sering melihat gitu, kita tuh enak. Misalnya saya menentukan background yang punya saya gitu loh. Ini cat tembok saja kadang saya tuh harus mikir nih ketika jadi background supaya luas itu apa. Oh ini warnanya agak biru kehijauan gitu. Kasih warna lampunya biru. Kasih warna lampu lagi agak hijau. Nah itu akan jadi harmonik ya kalau dilihat tuh enak Bapak Ibu. Nah itu perlu kita nanti pelajari dan ada tipsnya nanti. Lanjut. Ini gambar 1 atau gambar 2? Ayo cepet-cepetan di kolom chat ya. Gambar 1, gambar 2. Wah, biar kulino nih, langsung chatting. Gambar 1. Gambar 1. Nggak sabar nih, langsung gambar 1. Tidak ada hitam-hitamnya. Oh, nggak ada hitam-hitamnya. Jelas. Ada apa lagi, Bapak Ibu? Ada gambarnya. Lebih menarik ada gambarnya. Ada gambarnya. Kalau yang kedua hanya tulisan saja. Background Bosan nggak Bapak warnanya Ibu ya. kalau presentasinya hanya tulisan saja? Bosen. Ibu buatnya hanya tulisan saja atau gambarnya sekarang? Cek di Ada tulisan. Gambar dan tulisan. Orang bilang dia ada gambarnya tapi PowerPoint-nya ada tulisannya. Nah, Katanya tadi berarti- eye catching, Pak. Oh iya, eye catching, enak banget, eye catching, good looking. Jadi gini Bapak Ibu, ini namanya adalah hierarki desain. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang sebelah kiri, gambar 1, itu pasti dilihat gambarnya dulu. Apalagi anak-anak, pasti nggak langsung lihat tulisannya itu bahas apa toh, apakah ini sel hewan, sel tumbuhan dan yang lain itu enggak. Mereka tuh lihat gambarnya dulu. Kok gambarnya api ya, isinya apa gitu. Terus baru mereka baca lagi. Apakah bekerja jarak jauh akan bertahan? Apalagi judulnya nih. Wah, ini akan jadi pertanyaan lagi. Menarik nih. Lihat bawahnya lagi. Alasan bekerja dari rumah bisa menjadi pilihan terbaik. Loh, kenapa jadi pilihan terbaik? Baru baca teksnya yang kecil-kecil. Itu hierarki yang perlu kita ketahui. Padahal teksnya sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama loh Bapak Ibu. Apakah bekerja jauh akan bertahan? Sama Bapak Ibu, sebenarnya teksnya itu sama. Hanya saya buat desainnya yang berbeda. Di sini akan jadi salah satu yang menarik. Kalau boleh saya bilang, ini itu namanya presentasi jahiliyah kalau yang tadi. Kalau yang tadi yang masih rasionya 3:4, masih warnanya campur aduk, desainnya penuh kanan kiri penuh semua. Tobat ya Bapak Ibu ya, yang tadi masih tulisan-tulisan gitu ya. Siap tobat Bapak Ibu? Siap bertransformasi ini? Siap. Siap. Siap, Pak. Siap ya? Siap. Wah, siap. Yang belum bersuara nulis di kolom komentar dong. Kasih emot, kasih emot. Kasih emot, kasih emot. Oke. Siap dan tobat. Siap. Kasih emot, kasih emot. Yuk. Jadi siap. Berarti kita harus membuat. Nah, saya akan awalkan ke Bapak Ibu membuat sebuah presentasi. 5 tips membuat presentasi sebelum diubah menjadi video. Siap ya? 5 tips. Yang pertama, ketika pandemi ini kita lebih sering bertatap maya seperti ini. Makanya presentasi itu harus memiliki kerangka yang jelas, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mulailah dengan skenario atau pertanyaan. Itu paling penting. Kenapa seperti itu? Supaya audiens kita itu menarik perhatian ke narasumbernya, ke saya, istilahnya ke gurunya gitu loh. Anak-anak ditanya coba, pasti enggak tanya, apalagi disebut namanya, langsung kaget-kaget gitu kan. Bapak Ibu saja tadi kalau misalnya pas saya sebut namanya langsung, waduh, saya yang disebut nih. Nah itu akan jadi salah satu ketika ada pertanyaan menjadikan salah satu presentasi itu jadi powerful untuk disampaikan. Yang kedua, sampaikan gambaran singkatnya. Dan yang terakhir itu akhiri dengan ajakan dan resumnya tentunya, resumnya yang akhir. Nah, desainnya harus simpel, Bapak Ibu. Fontnya maksimal berapa, Bapak Ibu? Kalau dalam satu desain gitu tadi saya
kasih tipsnya fontnya berapa? Maksimal? 3. Maksimal 3. 3 saja, jangan banyak-banyak. Warnanya soft. Jangan terlalu banyak teks. Tobat Bapak Ibu yang tadi yang teksnya. Punya saya juga sama Pak, teks saja saya copy dari BSE ke PowerPoint gitu kan. Nah, itu harus bertobat Bapak Ibu. Kita ambil teks-teks yang fokus saja beberapa. Terus gambar. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu harus mencari gambar-gambar yang bagus. Kalau sudah pakai Canva, tidak perlu cari di Google. Lewat itu Google Bapak Ibu. Kita carinya semuanya di Canva. Semuanya carinya di Canva. Ada. Dan gambarnya bagus. Terus buat kalau ada tabel-tabel yang menarik. Nah, saya akan coba membuat sebuah presentasi ya Bapak Ibu. Sebelum jadi video, saya akan membuat presentasi. Pertama saya harus pilih yang mana nih Bapak Ibu kalau mau buat presentasi? Presentasi. Mana ini Bapak Ibu? Presentasi. Presentasi. Itu saya ngeklik mana nih kalau mau presentasi? Presentasi berbicara, Mas. Presentasi, Pak. Presentasi langsung gini ya. Nah, Bapak Ibu ketika presentasi pendidikan ini nanti template-nya lingkupnya sempit Bapak Ibu ya. Yang arahnya hanya presentasi pendidikan saja. Bapak Ibu bisa dibuat desain di sini. Ketik saja Bapak Ibu presentasi. Jangan pilih yang 4:3, pilih yang paling atas. Yang 1920 kali 1080. Kita klik. Otomatis dia akan muncul seperti ini. Dan ini kalau di slide-kan itu akan akan white, jadi aman. Nah, membuat presentasi di Canva tidak perlu memikirkan desainnya. Tidak perlu memikirkan desainnya. Misalnya, saya akan membuat template dengan ini nih Bapak Ibu nih. Ada template pelajaran IPA. Atau kita cari presentasi pendidikan. Diklik, ada banyak macam nih Bapak Ibu. Bisa dipakai semua nih. Nggak mau, saya nggak jadi, berarti di close. Saya mau pelajaran IPA aja deh, kebetulan saya ngajar IPA. Terus saya buat di sini. Klik saja. Oke. Berarti udah masang ya Bapak Ibu ya. Udah masang ya. Saya mau belajar tentang misalnya sel hewan. Berarti kita ganti teksnya aja, sel hewan. Kok tulisannya jadi besar? Ini bisa kita kecilkan. Kok Ibu Guru Bella di sini ganti Mister Klik. Udah bagus ya Bapak Ibu, cuma ganti teks saja udah keren ya ini. Nggak perlu nambah yang lain. Karena sel hewan tidak mungkin gambarnya yang gini ya Bapak Ibu. Gambar itu kita hapus karena kita mau menjelaskan sel hewan. Jadi gambar yang boneka ini kita hapus saja. Kita cari. Kita cari di sini Bapak Ibu. Oke. Kita cari di sini, cari di elemen Bapak Ibu ya. Ketik saja lah Bapak Ibu mau cari apa, ketik saja. Sel hewan. Enter. Muncul Bapak Ibu. Dan keren-keren. Saya cari di grafis saja deh. Kalau grafis itu gambarnya PNG ya. PNG ya gambarnya. Saya mau yang ini nih. Warnanya kuning pas nih kalau misalnya tampil. Klik saja. Dia udah muncul Bapak Ibu. Ini kita atur ukurannya. Oke, misalnya seperti itu. Kita taruh ke belakang. Karena ini ada beberapa ya, arahan-arahan seperti ini. Kita sudah punya Bapak Ibu gambarnya. Dan paling penting, di elemen ini ada yang namanya rekomendasi ajaib. Apa Bapak Ibu rekomendasi ajaib? Rekomendasi ajaib ini isinya adalah beberapa gambar yang sesuai dengan gambar ini Bapak Ibu. Kalau ada sel hewan pasti ada sel tumbuhan. Ada gambar mitokondria. Ada gambar yang lain, gambaran sel-sel yang lain. Sel telur, sel sperma. Ada Bapak Ibu. Jadi komplit di sini. Oke. Kita berhasil ya buat satu slide. Seperti itu ya Bapak Ibu contohnya ya. Mengganti teks, menambahkan gambar. Nah, itu saja. Oke. Kita kembali lagi ke template Bapak Ibu. Karena kita mau menambahkan slide yang kedua.
Nah, pelajaran ini berarti kita harus menambahkan misalnya nih. Nah, pastikan kalian memiliki hal berikut sebelum dimulai. Buat daftar, misalnya ini tidak usah diedit ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk memastikan anak-anak saja sebelum siap pembelajaran. Kita tambah slide lagi. Terus kita misalnya di sini. Nah, oke. Dari sini mungkin kita mau menambahkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kita menuliskan Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Ini bisa kita geser caranya di blok dulu. Atau semuanya kita blok. Nah, yang ini kita ganti mengenal sel hewan. Wah, tulisannya kecil, berarti di sini saja. Oke, seperti ini. Lagi kita geser di sini, geser-geser saja, diklik ya Ibu. Mengenal, menyebutkan fungsi organ sel hewan. Contohnya seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain. Oke, ini enggak sesuai nih gambarnya Bapak Ibu, harus kita delete. Kita cari lagi di mana Bapak Ibu. Kalau saya mau mencari gambar yang lain, saya pilih menu apa nih? Elemen. Ya. Terus kita sudah punya ya Bapak Ibu ini ya, yang sesuai ya. Makanya saya akan tambahkan lagi. Selnya ini deh. Nah, seperti ini. Oke. Terus saya akan tambahkan lagi slide-nya. Berarti kita arah ke template lagi. Kita arahkan, terus misalnya konsep dan definisi ini. Oke, kita tidak usah isi ya Bapak Ibu ya. Terus kita pilih ke elemen lagi misalnya. Atau menambahkan template yang lain dengan diisi lagi. Ada lembar kerjanya. Nah, contohnya ini ada beberapa slide di sini. Untuk menambahkan PowerPoint. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita slide show kan. Oke. Next. Ya. Next lagi. Aman. Next lagi definisi dan konsep misalnya. Next lagi di sini ada lembar kerjanya. Nah, itu kita menggunakan satu tema yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Jadi ini udah fix ya. Fontnya udah ditentukan dari sana, warnanya ditentukan juga dari template. Tips saya, kalau Bapak Ibu sudah milih template ini, jangan mengganti template yang lain Bapak Ibu. Terus ditambahkan yang ini misalnya. Itu nanti akan rancu desainnya. Kalau kita sudah milih template satu, ya kita milih pilihan-pilihan template yang ada di sini. Warna-warnanya. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan tambahkan. Nah, warnanya masih seirama Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pilih dari sini. Jangan pilih model template yang lain. Itu tipsnya supaya masih aman di sini. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang supaya lebih bagus, bisakah ini diberikan efek Pak Kli gitu ya? Sel hewan ini di fontnya kita bisa diganti fontnya, bisa diganti ukurannya, bisa diganti warnanya, dan warnanya sudah ditentukan sesuai tema. Nah, aman kan Bapak Ibu? Seperti itu, sesuai tema. Oke. Terus bisa di sini, ini adalah huruf besar, huruf kecil ya Bapak Ibu ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ya. Yang ini bullet numbering, kasih bullet gitu, number sama biasa. Ini settingan untuk jarak huruf baris, nanti bisa dicoba-coba. Nah yang paling penting lagi adalah di efeknya. Bapak Ibu bisa tambahkan kalau pengen ada bayangannya. Nah itu ada bayangannya. Ada seperti timbulnya. Atau pengen berongga juga bisa. Berongga ada bayangannya bisa. Yang glitch bisa juga. Nah, saya misalnya mau simple gini saja. Itu settingannya. Seperti itu cara setting teksnya. Sampai sini Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Tidak ada? Tanya, Mas tanya Feli. Pak. Silakan Bu Felis. Mas Feli,
Kalau Ya. di PowerPoint itu kan ada efek datangnya dengan spiral atau apa. Kalau di sini ada nggak ya, Pak? Baik. Untuk Canva itu animasinya itu menjadi salah satu kelemahan dibanding PowerPoint. Untuk menampilkan itu sebenarnya ada. Animasinya ada. Hanya animasinya tuh munculnya bersamaan. Tidak bisa muncul satu-satu. Kalau untuk PowerPoint kan bisa misalnya Ibu mau menampilkan poin satu dulu. Habis itu poin yang kedua. Habis itu poin yang selanjutnya dengan cara klik-klik gitu ya. Kalau PowerPoint seperti itu. Tapi kalau untuk ini hanya kita bisa memilih satu animasi untuk satu slide. Tidak bisa dalam satu slide itu muncul tulisan sel hewan dulu. Baru muncul Mr. Click, itu nggak bisa. Hanya bisanya bareng-bareng. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa ini muncul secara bergantian, itu tidak bisa. Seperti itu, Bu Felis. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mahmudi. Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf nih agak tertinggal tadi webnya. Saya kelewatan tadi cara menulis itu Mas. Kita ganti tulisan. Klik yang Cara di mengganti mana? tulisan ya Pak ya. Iya, klik yang di mana. Baik, seperti ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada tulisan seperti ini, untuk diganti klik 2 kali Pak. Oh, 2 kali. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan teks sendiri di sini. Bisa menambahkan judul atau subjudul. Kalau mau kecil ya subjudul gitu ya, diklik dia akan muncul yang kosong seperti ini Pak. Masih kita bisa menambahkan teksnya, keterangannya. Atau kita bisa menambahkan lagi, misalnya yang lebih kecil nih. Nah, ini saya akan tambahkan di sini. IPA kelas 7 ya. Oke. Nah, seperti ini kita geser. Jadi ada IPA kelas 7 sel hewan. Nah, ini 2 jenis. Aman. Seperti itu Pak Mahmudi. Mas, langsung Mas. Ya. Silakan lanjut Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Tanya, Ini ada ukuran Mas presentasi, Budi. ukuran slide-nya pinten nggih, Bapak. Tidak perlu tahu Bapak Ibu di Canva, hanya ketik saja presentasi. Yang paling atas itu yang ukuran yang benar. Patokannya Tanya, Mas. kalau mau menghafalkan juga boleh 1920 kali 1080. 1920 kali 1080. Nah, itu ukurannya. Lanjut Bapak Ibu. Tanya Mas Kli. Silakan Bu. Ya saya untuk apa efek pada huruf tulisan itu yang bentuk saya emang nggak ikan itu di situ ada lengkungkan saja, itu yang lengkung ke bawah itu nggak ada ya Mas ya? Atau bagaimana Teks caranya? ini ya. Ya yang efek Ya. Terus pengen yang lengkungan Efek. ini ya. Nah, Ya, yang lengkungan lengkung tapi kalau ke bawah. ke bawah gini Bu, dibalik Bu. Berarti dibalik ya. Dibalik. Jadi arahnya Oke. dibalikkan. Oh ya. Seperti Oke, itu. oke. Di efeknya. Ya. Makasih Mas Kli. Siap. Lanjut. Oke, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa video saya Bapak Ibu. Beberapa video saya. Ya. Yang saya buat hanya dengan Canva saja. Istilahnya desainnya dengan Canva saja ya. Dengan saya berikan suara. Jadi presentasi yang kita buat tadi itu bisa kita buat jadi video Bapak Ibu. Contohnya ini, saya akan tampilkan. Bentar. Oke, sebentar. Kita akan lihat nanti ini salah satu sampelnya adalah video yang saya buat dari Canva Bapak Ibu. Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Click dan kali ini kita kembali lagi di segmen ringkas, ringan, komplit, dan mengasihkan. Sahabat semua, pada ringkas kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tentunya sahabat sudah siap ya belajar bersama Mr. Click, tapi sebelumnya buat sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mr. Click.
agar sahabat semua mendapatkan update-update video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Pada materi ini kita akan belajar 3 bagian, yaitu klasifikasi materi yang pertama, yang kedua adalah perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran, yang ketiga adalah perbedaan. Oke, itu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini desainnya saya buat dengan Canva. Menjadikan videonya saya juga buat dengan Canva. Hanya saya kombinasikan dengan aplikasi untuk menambahkan audio supaya lebih dinamis saja, lebih enak didengar. Saya tambahkan audionya dari luar aplikasi. Nah, Bapak Ibu, untuk ini cukup ya, untuk ini Bapak Ibu paham ya untuk membuat presentasi ini ya. Sama saja seperti PowerPoint kan sama ya Bapak Ibu ya. Hanya bedanya kalau di Canva itu Bapak Ibu ada template-nya macam-macam. Ada template-nya macam-macam. Terus kalau yang kedua, elemennya, gambarnya tidak perlu buka-buka Google lagi. Nggak perlu mencari misalnya ayam.pdf itu PNG itu nggak perlu Bapak Ibu. Mencari gambar apa .png itu tidak perlu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada semua. Anggap saja presentasi saya ini sudah siap untuk jadi video. Seperti itu ya, kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Ini sudah siap untuk jadi video. Caranya Bapak Ibu klik titik 3 di sebelah kanan atas. Titik 3 di sebelah kanan atas. Oke. Terus di sini ada searching gini ya. Kita cari saja, tuliskan tampilkan. Akan muncul yang di sini adalah tampilkan dan rekam. Tampilkan dan rekam. Oke. Saya akan pilih tampilkan dan rekam. Otomatis ini akan masuk ke studio rekaman Bapak Ibu. Ada namanya studio rekaman. Nah, studio rekaman itu tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengetahui bahwa di sini ada grafik biru yang jalan-jalan gini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke studio rekaman biasanya di sini akan ada notifikasi izinkan penggunaan mikrofon, pilih yes, jangan pilih no ya. Harus diizinkan. Kalau enggak nanti keblokir, nggak bisa untuk rekaman. Izinkan kamera, akses kamera juga yes, juga sama, izinkan. Kalau sudah pastikan di sini dia ada grafiknya. Kalau nggak keluar grafiknya kemungkinan salah Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini nih. Cek, tidak ada grafiknya ya. Kalau tidak ada grafiknya berarti saya salah nih. Saya harus ganti yang ada grafiknya. Ini. Cek, halo. Nah, itu berarti sudah aman. Misalnya maunya saya akan tampilkan saya sebagai presenter. Jadi saya harus milih kamera Bapak Ibu. Saya pilih kamera di sini USB video dari kamera saya ya. Nah, otomatis akan muncul. Jadi kita muncul tampilannya. Bentuknya bulat gini juga sama. Tapi kalau yang seperti video yang saya buat, itu saya pilih tidak ada, hanya audio. Hanya pilih tidak ada, hanya audio. Jadi audio saja yang kita rekam. Kalau sudah siap, Bapak Ibu silahkan mulai merekam. Konsekuensinya, Bapak Ibu harus benar-benar siap untuk rekaman. Kalau mau coba-coba ya coba-coba dulu slide 1 kira-kira saya ngomongnya apa nih, slide 2 ngomongnya apa itu harus di skenario dulu Bapak Ibu, jangan langsung tayang gitu ya. Kadang itu kesalahan terus harus ngulang lagi. Karena ini ada sekali, kalau bisa ini mulai rekam langsung mulai. Saya akan coba praktekkan. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan coba membahas tentang sel hewan. Anak-anak sudah tahu apa itu sel hewan? Nah, kita akan simak di video kali ini. Sebelum memulai video kali ini, pastikan anak-anak sudah mempersiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian penting atau istilah-istilah penting yang berhubungan dengan sel hewan. Dalam pembelajaran kali ini, anak-anak akan mengenal apa itu sel hewan. Selanjutnya akan menyebutkan fungsi organ sel hewan. Nah, konsep dan definisi sahabat semua itu harus mempelajari apa itu sel hewan. Setelah itu, sahabat perlu menyelesaikan lembar kerja yang instruksinya sudah ada di panduan di bawah ini.
Untuk mau mengetahui materi lebih lanjut, sahabat bisa pelajari materi tambahan. Terima kasih telah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat. Terus akhiri rekaman. Misalnya contohnya seperti itu secara spontan aja ya Bapak Ibu ya. Dengan yang ini misalnya contohnya seperti itu. Nah, kita akan lihat hasilnya. Di sini kalau sudah itu ada yang namanya previewnya. Previewnya Bapak Ibu bisa disalin tautan. Dan kita bisa tampilkan di sini Bapak Ibu. Terus enter. Kita play. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan coba membahas tentang sel hewan. Anak-anak sudah tahu apa itu sel hewan? Nah, kita akan simak di video kali ini. Sebelum memulai video kali ini, pastikan anak-anak sudah mempersiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian penting. Nah, seperti itu. Itu contohnya Bapak Ibu. Itu previewnya. Kalau Bapak Ibu mau unduh, silakan pilih unduh di sini. Ya, kalau misalnya supaya punya filenya MP4 gitu ya, itu diunduh di sini. Tapi ini perlu Bapak Ibu ketahui, satu aplikasi saja yang tidak perlu menginstal sudah bisa membuat video rekam layar yang tidak repot. Hanya konsekuensinya Bapak Ibu harus online. Harus online ya. Pilih unduh. Ini ya, unduh saja. Nah, pertanyaannya begini biasanya Bapak Ibu. Pak, punya saya kok slide-nya tidak jalan ya Pak? Tidak seperti punya Pak Klik gitu. Itu slide-nya jalan, itu tidak otomatis Bapak Ibu. Slide jalan itu karena kita pakai keyboard, terus yang sebelah kanan, panah sebelah kanan itu dipencet seperti kita jalani presentasi biasa gitu loh Bapak Ibu. Punya saya kok diem saja di slide 1 Pak. Nah, itu berarti nggak di next oleh Bapak Ibu biasanya masalahnya gitu. Ya, harus di next. Permasalahan yang kedua, punya saya error Pak, sudah lama tapi nggak ke-download. Nah Bapak Ibu perlu menunggu. Kalau ini durasinya lama, dia downloadnya memang lama Bapak Ibu di sini. Waktu unduh rekaman ini ya, ini itu untuk sampai ke pojok sana itu lama, bisa sampai 30 menit kadang. Jadi harus sabar. Bukan error, tapi kurang sabaran biasanya. Ini harus sabar, tergantung dari jenis. Kadang biasanya itu kurang kesabaran, terus punya saya error, nggak bisa di-download gitu. Nah, itu karena kurang kesabaran saja. Nah, di sini ya. Oke. Kalau sudah rekaman, Bapak Ibu juga bisa unduh. Untuk dibagikan, tips saya nih, itu diunduh PDF standar saja, PDF. Kalau sudah unduh PDF, nanti bisa kita bagikan ke anak-anak, bentuknya adalah PowerPoint-nya. Pertanyaan pasti muncul gini, bisa nggak sih ini di-download supaya jadi file PowerPoint, supaya jadi PPT gitu kan? Bisa nggak sih ini di-download terus jadi PPT? Nah, ini jadinya seperti ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita download PDF. Bisa nggak sih kalau supaya PPT? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu klik titik 3. Tulis di sini adalah PowerPoint. Nanti muncul Bapak Ibu di sini PowerPoint. Kita download semua halaman dan pilih unduh. Nah, kalau sudah kita akan mendapatkan file PowerPoint. Hanya konsekuensinya, kalau laptop Bapak Ibu nggak ada fontnya, nanti fontnya berubah jadi jelek Bapak Ibu. Karena itu kadang font yang ada di online sama di laptop Bapak Ibu itu berbeda. Nah, kebetulan punya saya ada nih. Jadi aman Bapak Ibu kalau di sini di dalam laptopnya ada, ini tidak ada yang berubah. Seperti ini sama. Kalau mau kita presentasikan secara offline bisa. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Aman. Kalau misalnya kita mau downloadnya adalah online untuk video, untuk presentasinya. Jadi presentasinya itu bisa di-download PDF, bisa di-download PowerPoint, bisa langsung jadikan video dengan satu aplikasi saja. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nih, desain yang dibuat disimpan di mana ya Pak? Apakah perlu Ctrl S atau yang lain? Ini karena ini cloud secara online tidak perlu Bapak Ibu. Kalau misalnya listrik mati gitu ya, ini listrik mati biasa aja, kita nggak kaget, mati nih listriknya, nggak usah Bapak Ibu. Kalau yang cloud itu kalau mati ya sudah tersimpan. Tersimpannya di mana? Kita cek berandanya, di beranda. Kalau misalnya buka terus beranda gitu ya. Di sini ada yang namanya desain terbaru Bapak Ibu. Kita lihat atau semua desain Anda nih. Di sini ada semua desain Anda.
Nah, ketika klik semua desain Anda, dia akan muncul Bapak Ibu di sini. Kita reload ya. Nah, ini adalah berarti seperti Google Form itu ya? Betul sekali, Pak. Jadi kita kerjanya adalah online, jadi tidak perlu menyimpan. Jadi ini sudah ada sel hewannya dan tidak ada file yang hilang istilahnya. Kalau ini mati lampu itu biasa aja. Oh, mati lampu, kita tunggu sampai ini nyala lah. Tapi ini tetap tersimpan. Biasanya seperti ini tuh mempermudah kalau misalnya kita lupa nggak bawa flash disk, ini filenya ketinggalan, itu nggak ada alasan seperti itu Pak Agus. Oh, ini laptop saya ketinggalan, nggak ada Bapak Ibu. Jadi tinggal login saja ke yang lain gitu ya. Saya pinjam laptop, misalnya saya ngisi materi ke SMP mana gitu, terus saya, waduh laptop saya ketinggalan Pak. Terus setelah itu saya pinjam laptop sekolah saja. Saya tetap bisa membuka di situ. Tetap bisa membuka file saya yang tadinya tinggal login email saja. Enak banget kan Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada buat alasan sekarang kepala sekolah mana sekarang PowerPoint-nya dibuka. Punya saya laptopnya ketinggalan Pak, gitu nggak ada Bapak Ibu. Semuanya di Canva sudah ada di online. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Wah, jadi ketinggalan zaman nih kalau ketinggalan nih. Nah, seperti itu contohnya. Oke, ada pertanyaan lagi, nggak bisa masuk ke studio rekaman walau sudah klik. Wah, kenapa ini kalau nggak masuk ke video rekaman? Nanti coba-coba. Saat menulis teks, apakah ada equation untuk menulis persamaan? Nah, ini yang belum ada, itu adalah equation-nya. Memang terbatas, Bapak Ibu. Untuk equation itu kan memang repot juga ya. Misalnya kita menulis equation-nya cukup panjang, juga lelah. Mending kita misalnya menggunakannya adalah ini, Bapak Ibu. Tidak menggunakan yang equation, tapi equation-nya di screenshot saja, Bapak Ibu. Jadi gambar terus kita tempelkan di situ. Itu lebih mudah. Ada lagi nih. Mas Kli, tolong bahas Canva versi Android dong. Jujur gini Bapak Ibu, kalau saya rekomendasi pakai HP sama pakai laptop gitu ya. Itu rekomendasinya jelas pakai laptop karena layarnya lebar. Saya itu jempolnya kalau buatnya di HP itu angel banget ya Bapak Ibu, jujur nih. Jempolnya besar-besar nih Bapak Ibu, kalau buatnya di HP itu kok kayak ininya kecil banget nih. Nggak kena-kena nih Bapak Ibu untuk siku-sikunya dan yang lain. Dan tampilannya sedikit repot Bapak Ibu. Kalau untuk HP itu tampilannya sedikit repot. Jadi kalau misalnya nih saya mau buka pakai HP, saya coba ya Bapak Ibu. Saya coba nih. Saya akan cobakan supaya Bapak Ibu juga nggak penasaran. Saya akan tutup share screen sambil Bapak Ibu mencari nih. Jempolnya kebesaran. Sama. Saya juga kebesaran Bapak Ibu. Saya akan share nih. Oke, saya akan share dulu screen-nya. Muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya cari Canva. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau buat pakai plus nih. Terus kita mau buat presentasi pendidikan gitu ya. Ya bisa Bapak Ibu, sebenarnya bisa aja. Tapi tool-toolnya tuh ngumpet-ngumpet Bapak Ibu. Ini saya mau coba pelajaran yang lain, ceria digital ya. Ini. Nah, itu udah ada. Terus kita plus lagi, halaman 2. Tambah lagi. Tambahnya bukan ini ya, kita template ya. Halaman yang kedua. Oke. Terus bisa tambah lagi. Ini bisa juga elemen ada. Unggahan ada, misalnya kita mau mengunggah ini, sekalian saya jawab dari Ibu Wiwi nih. Bisa nggak kita foto atau ambil gambar dari file? Bisa Bu, kita tinggal di sini pilih unggah media. Sama di laptop juga ada di menu unggahan itu unggah media. Bisa kita masukkan gambar-gambar dari kita. Foto ada, tapi ini susah nih Bapak Ibu. Jujur nih susah kalau teks dan yang lain, kalau saya agak kerepotan nih. Hanya kalau misalnya saya mau update status gitu ya, itu saya desainnya pakai HP Bapak Ibu. Kalau saya mau update status, saya desainnya pakai HP. Nah, ini beberapa nih. Tadi misalnya saya itu membuat status WA nih. Nah, ini. Ini tadi saya buat status WA pakai ini, pakai HP. Tinggal buat sebentar, tik. Ya, jadi terus saya post di status WA saya. Seperti itu Pak.
kalau misalnya menggunakan HP, bisa juga kok menggunakan HP juga aman, enak lah. Kalau untuk status-status HP untuk kerja membuat materi, saya kira lebih enak tetap pakai laptop karena layarnya lebih enak di kita. Jempolnya kebesaran, saya juga pakai di HP, tapi juga bisa kok Bu. Bisa diambil foto gambar, bisa Bu. Saya akan praktekkan nih. Cara yang paling cepat gini nih, cara paling cepat. Kita ambil dari gambar di sini. Terus kita klik, kita tarik saja ke sini. Lepas. Otomatis dia masuk di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu pilih unggahan. Unggah media di sini. Oh ya ampun, ini belum saya share screen Bapak Ibu ya. Lupa nih Bapak Ibu. Ini nih Bapak Ibu, saya ulangi. Kita klik Explorer, biasa pilih Explorer, kita pilih gambar, kita masukkan ke sini Bapak Ibu, terus lepas. Nah ini sudah. Oke. Punya nih desainnya. Kita hapus ya karena ini nggak sesuai ya Bapak Ibu. Atau kita pilih unggahan di sini Bapak Ibu. Menu unggahan, unggah media, pilih perangkat, cari nih di kita ada apa nih gambar apa yang bisa diupload. Ini misalnya. Nah, ini bisa kita tambahkan di desain kita. Nah, seperti ini contoh. Ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor di Canva itu Bapak Ibu. Karena biasanya pelatihan Canva itu sampai 3 hari, 4 hari. Untuk semuanya poster, flyer, komik, dan macam-macam itu semuanya bisa. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan silahkan ini diakses sendiri. Kalau untuk hari ini fokusnya bisa desain presentasi, bisa download presentasinya, bisa download dalam PDF, dalam PowerPoint, terus bisa mengubahnya jadi video, diberikan narasi. Kalau mau bagus lagi, digabungkan dengan KineMaster yang dijelaskan kemarin. Untuk apa KineMasternya? Untuk menambahkan audio. Itu yang tentunya di situ yang menarik untuk menambahkan audionya supaya lebih dinamis saja, lebih enak. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Membuat video dengan Canva. Silahkan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Oh iya Mas Klis. Silakan Pak. Ya, seandainya kita sudah membuat template baru, sudah ada 4 slide, kemudian ingin menyisipkan di slide yang kedua, tadinya sudah ada 1, 2, 3, 4. Iya, itu bagaimana Mas Arun? Saya tampilkan ya Pak. Saya share screen nih supaya kelihatan, jangan-jangan saya lupa nih. Ini saya sudah punya 6 slide ya Pak, hampir sama kalau Bapak tadi. Di tengah-tengahnya kalau didekatkan muncul tanda plus Pak. Tengah-tengahnya muncul tanda plus. Oh ya. Itu diklik saja Pak. Oh gitu. Nah itu akan ada di depan. Atau misalnya gini Pak, bisa juga ini misalnya yang slide 7 itu keliru. Harus kita geser ke slide 2. Kita tinggal klik terus ditarik saja Pak. Kita bisa diterapkan di mana saja nih. Nah seperti itu. Kita bisa geser di mana yang kita inginkan. Seperti itu ya Pak. Oke. Wah enak ini kita seperti kerja kelompok ini Pak Mahmudi dengan saya ya. Iya. Itu Mas Kli. Iya. Punya saya tadi itu bisa tampil seperti kepunyaan Mas Kli, ada slide yang di bawahnya itu. Entah bagaimana saya klik yang mana sehingga hilang. Untuk mengembalikan slide yang ada di bawah ini, bagaimana ini Pak. Mas diklik apanya Mas? Ini yang Pak. Kecil-kecil ya. Panah kecil ini Pak. Oh gitu. Oke. Tampilkan halaman. Ya. Oke. Sampun? Terima kasih Mas. Ini sudah. Terima kasih banget. Oke. Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Atau yang mau menampilkan tadi dari Ibu Rini tadi kelihatannya yang ada bermasalah apa tadi ya? Nggak bisa masuk ke studio rekaman. Mana ini Ibu Rini ini? Saya Mas Li.
Ibu Rina, waduh kok malah Ibu Rina. Ya. Gimana Bu? Ternyata itu sinyalnya. Oh baik Bu, berarti sinyalnya. Berarti memang harus benar-benar sinyalnya benar-benar kuat banget ya. Ya lumayan lah Bu, jangan kuat-kuat banget nanti kalau ngebut mah bahaya. Lumayan lah. Saya pindah lokasi itu terus mau. Oke. Ya Bu. Jadi gini, saya akan sparekan perbandingkan antara yang aplikasi sama yang online. Jadi kelebihan kalau yang online itu kita tidak perlu install aplikasi tentu ya. Terus ini kita tidak menghabiskan ini Bapak Ibu, tidak menghabiskan memori yang ada di perangkat kita. Saya itu sekarang memori yang ada di laptop dan yang lain itu mending free aja. Semuanya diupload ke cloud gitu loh. Semuanya diupload. Jadi mainnya kalau sudah punya belajar.id kan kita sudah punya tanpa batas tuh. Penyimpanan tanpa batas. Saya simpan semuanya di situ. Dan untuk presentasi kalau Bapak Ibu lihat, presentasi saya itu semuanya ada di Canva. Dan saya presentasikan juga saya presentasikan lewat Canva karena supaya lebih powerful aja. Di Canva itu bisa lihat menambahkan video dan yang lain itu biar semuanya bisa jalan. Misalnya video ya. Terus saya mau menampilkan lagi sel hewan gitu ya karena tadi bahasnya sel hewan. Ini sudah ada Bapak Ibu untuk menampilkan gini-gini itu sudah ada. Nah, kita tinggal tampilkan saja. Dan videonya itu bagus-bagus. Di pemutarannya tentu putar otomatis. Kalau mau buat penjelasan itu biasanya putar ulang saja. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Konsekuensinya ya kita harus online saja. Kalau di sekolah nggak ada sinyal misalnya, kalau di rumah nggak ada sinyal gitu, berarti di sekolah nggak ada sinyal, kita perlu tethering, cari sinyal yang bagus. Kalau untuk yang seperti ini misalnya. Oke. Wah ini. Pak saya juga sama pakai laptop 2 ketika masuk ke studio rekaman yang satu bisa, yang satu langsung keluar dari Google. Oh capek mungkin Bu, udah sore Bu nih laptopnya. Karena itu sinyalnya, sekali lagi Bapak Ibu sinyalnya perlu sekali. Itu patokan untuk Canva itu adalah sinyal. Mengganti gambar apakah tergantung juga dengan sinyal juga? Betul sekali. Hampir semuanya koneksinya itu adalah dengan sinyal ya Bapak Ibu. Kalau untuk Canva ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Explore lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya muncul. Tanya Mas Klik. Silakan Bu. Kebetulan kemarin itu saya buat video itu terus kemudian memasukkan di audio. Ya. Itu kan kalau pakai lagu itu kan terkena copyright. Betul. Ya, kemudian dari Canva sendiri itu mau apa namanya menghilangkan copyright itu dibantu kemudian dihubungkan ke YouTube. Ada notifikasi seperti itu. Itu membutuhkan waktu lama atau bagaimana prosesnya ya Mas ya? Baik, ini Bu. Iya. Untuk Canva audionya, saya itu juga penasaran ya, apakah audionya Canva itu copyright atau tidak. Ternyata audionya Canva itu copyright. Audionya Canva itu copyright. Jadi kalau untuk diupload di YouTube ini, saya tidak rekomendasi ambil dari sini, ambil dari audio ini. Nah, untuk cari-cari audio yang non copyright itu juga ada triknya, Bapak Ibu. Juga ada triknya sebenarnya. Bapak Ibu bisa cari sound di sini aja, di YouTube aja. Tulis no copyright. Nah, ini kalau sound no copyright ini, itu di audio library ini benar-benar nggak copyright, ini bisa dipakai, Bu. Kalau pengalaman-pengalaman besok untuk buat video lagi, Ibu bisa cari yang ini, Bu. Jadi dari audio no copyright ini, atau audio library ini, semua musik yang ada di sini itu no copyright, aman untuk YouTube. Tapi kalau Ibu pakainya dari Canva, itu nanti kena copyright. Susah banget. Ketika saya juga penasaran pakai yang dari Canva ini gimana nih? Ternyata copyright. Kita harus cari yang dari YouTube aja yang no copyright. Kalau sudah terlanjur masuk ke YouTube dan copyright ya sudah. Ya itu bisa suaranya dimatikan atau yang lain. Atau misalnya dipotong gitu. Jadi eman-eman. Mending kita tarik lagi, kita edit ulang, kita upload lagi. Kalau misalnya kita kena copyright. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Mas. Makanya kemarin saya pakainya audionya di KaniMaster. Mungkin di KaniMaster.
Saya juga jujur kalau untuk Canva sendiri sampai finishing akhir itu masih susah. Hanya Canva itu memberikan ke kita desain yang mudah dan perekaman suara yang mudah. Desain yang mudah dan perekaman yang mudah. Kalau penambahan audio tetap pakai aplikasi editing video seperti KineMaster. Baru di-render di KineMaster. Memang kerjanya untuk penambahan audio itu lebih enak di situ. Karena bisa atur untuk audionya besar kecilnya dibanding suaranya itu harus pas gitu. Nah, kita bisa di KineMaster itu untuk buatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Makasih Mas Keli. Sama-sama Bu. Ayo Bapak Ibu. Bertanya lagi. Selain ini juga boleh loh, selain presentasi dan yang lain-lain. Kalau untuk gambar ada copyright-nya tidak, Pak Klik? Oh baik, Pak Agus. Untuk gambar tidak, Pak. Silahkan gunakan karena ini untuk gambarnya Creative Commons, jadi aman. Creative Commons, jadi aman kita pakai gambar-gambar dari elemen ini bebas, Bapak Ibu. Nah ini memang sudah disediakan secara free dari Canva, jadi bisa kita pakai. Tidak ada kena copyright di YouTube itu nggak pernah. Saya belum pernah menemukan di sini. Seperti itu, Pak Agus. Cukup, Pak Agus? Aman kelihatannya. Untuk Silakan, video Bu. juga ini free copyright ya, Mas ya? Nah, video kelihatannya free kok, Bu. Saya memasukkan beberapa kali video dari sini, nggak pernah ada kena copyright kok. Beberapa kali dari sini kan ini memang banyak sekali ya, misalnya alam dan yang lain. Daripada kita cari-cari itu mending dari Canva aja udah cukup lah. Seperti itu. PR saya ke Bapak Ibu tuh usahakan dapat Canva Pro Edukasi. Nah, itu usahakan dapat Canva Pro Edukasi. Kalau misalnya masih tidak berhasil gitu ya. Tidak berhasil, ada beberapa yang dapat membantu, tapi tentunya untuk membantu itu ada member pro gitu. Member pro kalau benar-benar mendaftar pro kan 1,7 juta tuh, 1,7 juta. Kalau member pro biasanya hanya puluhan ribu saja kalau misalnya. Untuk benar-benar butuh dan mendaftar nggak bisa-bisa gitu kan. Nah, itu mending mendaftar yang member pro saja. Itu juga lifetime. Biasanya 50 ribuan. Jadi kalau mau tanya-tanya info ke saya juga boleh untuk yang itu membernya. Nah, karena ada beberapa yang sudah berusaha, tapi saya harapkan Bapak Ibu berhasil deh mendaftar pakai sertifikat pendidik atau itu, tinggal sabar saja. Oke, ada lagi nih. Mohon maaf Pak, diulang ketika mengisi suara di tiap slide sampai ekspor ke video, tadi pas sinyal hilang. Saya akan coba ulang sekali lagi. Saya mau rekam suara nih Bapak Ibu, saya pilih mana? Titik 3. Oke, titik 3. Terus saya ketik apa Pak? Rekam. Rekam ya, saya coba rekam. Ada nih, ini sudah ada, berarti saya harus hapus rekaman dulu ya Bapak Ibu ya, karena sudah ada rekaman. Setelah itu kita pilih masuk ke studio rekaman. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pastikan ada grafik audio yang naik turun. Halo, halo, halo. Nah, itu pastikan seperti ini. Kalau ini naik turun, berarti ini sudah ada suara yang masuk ke perekaman. Itu paling penting. Terus kita rekam ya. Mulai rekam. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan belajar tentang sel hewan. Sahabat semua, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis sebelum menyimak video ini agar sahabat bisa menyimak dan menuliskan istilah-istilah yang berhubungan dengan sel hewan. Nah, tujuan pembelajaran dalam video kali ini yang pertama adalah mengenal sel hewan. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi dan organ sel hewan. Berikut adalah video tentang sel hewan. Terima kasih. Nah, kalau sudah terus diakhiri ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terus diakhiri. Kalau sudah diakhiri, ini preview tadi udah ya. Langsung saja unduh Bapak Ibu. Langsung unduh. Nah, ini ditunggu sampai benar-benar penuh ke sana. Tidak instan. Ini cukup lama. Ini cukup lama. Tidak instan, cukup lama. Jadi geser ke sana.
Tunggu gitu kan, tunggu. Ini saja tadi saya hanya beberapa, nggak sampai 1 menit ya Bapak Ibu, dia punya prosesnya juga cukup lama. Oke, sebentar, saya tunggu nih sampai benar-benar berhasil supaya dari Ibu siapa ini? Nah, dari 108 SMP ini, 108 SMP ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini biasanya Bapak Ibu. Kalau saya ada IDM-nya, jadi masuk ke IDM. Start, kalau sudah ini ke-download selesai, kita open. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan belajar tentang sel hewan. Sahabat semua, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis sebelum menyimak video ini agar sahabat bisa menyimak dan menuliskan istilah-istilah yang berhubungan dengan sel hewan. Nah, tujuan pembelajaran dalam video kali ini yang pertama adalah mengenal sel hewan. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi dan organ. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau misalnya selesai. Terus tidak ada audionya kan Bapak Ibu buka KineMaster, tambahin audio di situ. Kalau Bapak Ibu salah di tengah-tengah, biasanya kan kadang kita misalnya tersendat gitu atau apa itu malah pengen batuk atau apa karena nahan-nahan suara yang nggak biasa gitu. Kalau rekaman itu kan nggak biasa, voice over itu kan nggak biasa Bapak Ibu, nggak terus kayak kita menjelaskan. Jadi kadang ada yang harus ditahan, intonasi yang harus dinaik turunkan. Nah itu kalau ada kesalahan dipotong saja menggunakan KineMaster. Nah, di sini ini sudah selesai. Kalau Bapak Ibu mau ini nanti materi saya masukkan ke Classroom Bapak Ibu. Ada materi mengenal aplikasi Canva, ada videonya. Bapak Ibu bisa cek lagi di sana. Pastikan Bapak Ibu masuk di Classroom. Cara mendapatkan akun Pro, nih sudah ada caranya. Daftar akun Pro Edukasi, ini langkahnya sudah ada, terus ada di sini tunggu videonya juga sudah ada. Ada tips mengenal ukuran Canva saya berikan ke Bapak Ibu. Ada pemilihan font, ada tips pemilihan warna, ada 10 tips dan trik Canva, Bapak Ibu bisa pelajari. Dan kalau sudah, Bapak Ibu bisa kirimkan sampel video yang sudah berhasil, bisa dikirim di sini Bapak Ibu supaya saya juga bisa melihat nih apa nih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya, kirimkan videonya dan berikan pertanyaan di situ, nanti saya respon Bapak. Itu untuk Bapak Ibu nih, satu saja. Video pembelajaran dengan Canva. Jadi kalau Canva itu banyak Bapak Ibu yang bisa dieksplor. Ya, itu Bapak Ibu untuk Canva kali ini. Oke, saya kasih dua penanya lagi terakhir. Dua penanya terakhir. Saya minum ya Bapak Ibu. Silakan. Tanya Mas Klik. Silakan Bu Siti. Pada saat kita mengisi suara atau audio pada slide kita untuk biar tidak hanya satu slide itu berarti tangan kita sambil menurunkan slide yang berikutnya begitu ya? Betul. Sambil pencet arah kanan ya Bu. Arah kanan. Oke. Ya, terima kasih Mas. Saya tunggu videonya loh Ibu ya. Nanti dikumpulkan di Classroom ya. Baru satu slide terus tapi suaranya hampir selesai, makanya saya tadi kok berhenti di satu slide saja gitu. Ternyata beneran kan? Tangan kita ya, tangan kita sambil turun ya, sambil mengganti slide itu. Ya, terima kasih. Sip Bu, langsung dicoba. Jadi sebenarnya Canva ini kalau udah selesai gitu ya, perekaman gitu kadang kita udahlah yang penting ini jadi aja videonya gitu loh. Yang penting kita berikan ke anak-anak ini akan lebih bermanfaat gitu. Karena guru itu kan kejar tayang Bapak Ibu, menyediakan video sebegitu banyak untuk anak-anak, misalnya pembelajaran online itu cukup banyak sekali. Kalau untuk kejar tayang nih Canva bisa. Kita menyiapkan PowerPoint-nya saja. Satu penanya terakhir. Silakan Bapak Ibu. Tanya Mas Klik. Silakan Bu. Aduh, kok saya lagi ya? Mungkin yang lain dulu. Kan kita kerja kelompok ini Bu. Kebetulan itu saya kan buat poster, kemudian entah saya tuh nggak sadar kepencet template, akhirnya nutup ininya poster saya. Ya. Saya baru sadar beberapa menit kemudian itu kan auto save. Ternyata nggak bisa di-undo ya Mas? Nggak bisa Bu. Coba di-undo terus ketemu nggak Bu? Nggak ketemu. Hilang itu Bu. Kalau karena ya, kita harus berarti. betul. Iya.
ketimpa ininya ya template yang yang menjadi kita tugasnya. tampilkan. Kalau misalnya itu hanya beberapa detik, mungkin masih bisa di-undo ya. Ya. Kalau hanya Oh beberapa ya. detik di situ. Ya, makasih. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu bisa komentar nanti di kolom di Classroom untuk komunikasi, misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Beberapa tentang Canva ini boleh ditanyakan. Intinya untuk hari ini Bapak Ibu mengenal aplikasi Canva dulu supaya kepingin ya untuk desain dengan Canva itu sangat penting. Pasti anak-anak itu ketika lihat gurunya desain dengan Canva yang bagus-bagus gitu ya. Yang bagus-bagus anak-anak tuh langsung seneng Bapak Ibu, jujur nih. Kalau dengan tampilannya warna-warninya bagus tuh anak-anak seneng gitu. Dan jangan lupa slide-nya yang lebar. Jangan slide-nya yang 3:4. Kalau yang 3:4 itu kuno banget gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat PowerPoint downloadan atau masih pakai beberapa memberikan materi pakai 3:4 itu biasanya wah materi udah lama gitu. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa untuk membuat yang rasionya panjang wide, terus dengan teks maksimal 3, warnanya yang soft supaya enak ya, warnanya soft. Ada hierarkinya, ada tulisan besar kecilnya, dan cari gambar yang bagus Bapak Ibu. Cari gambar yang bagus. Di Canva sudah dikasih semua. Dan tinggal kalau sudah jadi, jangan lupa direkam supaya jadi video pembelajaran. Kalau sudah jadi video pembelajaran mau bagus lagi, gabungan dengan KineMaster. Gabungan dengan KineMaster berikan audio. Itu akan jadi tambah keren. Kalau mau keren lagi, upload di YouTube dan share ke semuanya. Karena keuntungannya tidak hanya untuk anak-anak, tapi saya merasa saya itu mengajarkan ke banyak anak didik loh Bapak Ibu sekarang. Dengan adanya YouTube saya itu digunakan di mana-mana, kadang DM apa gitu, malah anak-anak langsung ke kontak saya dan saya seneng gitu. Wah, berarti saya mengajar di seluruh Indonesia nih kelihatannya nih. Enak gitu loh. Jadi senang gitu kalau kita sudah membuat sebuah karya dan dinikmati oleh khalayak ramai gitu. Itu senang. Nah, itu semoga nanti ini Canva ini menginspirasi Bapak Ibu untuk berkarya terus dan memberikan tampilan yang menarik untuk membuat sebuah video pembelajaran tentunya. Meskipun ini jam terakhir, gitu kan, karena ini pelajaran seni, saya kira juga tidak begitu ini ya memusingkan ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan pelajaran nggak hitung-hitungan angka kredit tadi. Kalau kreditnya di belakang Bapak Ibu bisa semaput tadi. Untung ini seni saja kita belajar untuk pasang tempel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai akhir dan saya tunggu videonya. Silakan kirimkan di Google Classroom saya Bapak Ibu, di Google Classroom yang sudah dibagikan oleh panitia. Di situ silakan dikirim. Dan ada materi-materi yang bisa diekspor di dalamnya. Baik, akhir kata terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi mungkin di pertemuan-pertemuan lain ya, bimtek lain, workshop lain yang tentunya kita saling belajar Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya akan kembalikan ke admin SLCC ini.